Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya konflik yang terjadi jauh di Timur Tengah kok bisa bikin harga kantong plastik di pasar dekat rumah kita jadi naik? Kedengarannya emang nggak nyambung ya, tapi ternyata hubungannya itu lebih erat dari yang kita bayangin. Yuk kita bongkar koneksi tersembunyi antara minyak mentah dan kantong belanjaan kita sehari-hari. Kita mulai langsung dari lapangan ya. Dengerin deh keluhan dari Ibu Gemi, seorang pedagang di pasar Minggu. Ini bukan sekedar angka di berita loh. Ini soal keuntungan yang makin tipis, soal rasa pusing karena biaya operasional tiba-tiba aja membengkak. Dan dia nggak sendirian ngerasain ini. Dan ini dia skala masalahnya, kenaikannya itu sekitar 35%. Wah, ini angka yang gede banget. Buat pedagang kayak Bu Gemi, ini pukulan telak. Coba bayangin, harga satu pak plastik yang biasanya dia beli itu Rp17.000, tiba-tiba lompat jadi Rp23.000. Dan naiknya ini untuk semua jenis dan ukuran plastik, nggak ada kecuali. Jadi, apa sih sebenarnya benang merah antara urusan geopolitik global dengan harga kantong kresek di pasar Jakarta? Nah, sekarang kita coba telusuri alurnya, dari sumber minyak sampai ke tangan kita, biar kita paham dari mana asal-muasal kenaikan harga ini. Kuncinya tuh ada di sini. Plastik itu pada dasarnya adalah produk turunan dari minyak bumi. Biji plastik yang jadi bahan dasar semua produk plastik itu dibuatnya ya dari hasil olahan minyak mentah. Jadi logikanya sederhana banget. Ketika harga bahan baku utamanya, yaitu si minyak ini naik, ya otomatis harga plastik juga bakal ikut naik. Ini hubungan ekonomi yang sangat fundamental. Coba kita lihat alurnya satu persatu ya. Semuanya itu berawal dari pengeboran minyak mentah. Minyak ini kemudian diolah di kilang petrokimia untuk menghasilkan yang namanya biji plastik. Nah, biji-biji inilah yang kemudian dicetak jadi produk akhir yang kita kenal, kayak botol, bungkus makanan, dan tentu aja kantong plastik. Setiap langkah di rantai ini harganya sangat bergantung sama harga minyak di langkah paling pertama. Dan ini dia ilustrasi gimana efek domino itu terjadi. Semuanya dimulai dari ketegangan geopolitik yang bikin jalur pengiriman minyak terhambat. Pasar global langsung panik, takut pasokan langka, yang akhirnya bikin harga minyak dunia melambung tinggi. Cuma dalam hitungan beberapa bulan, efeknya merembet dan sampai juga ke Indonesia, dalam bentuk lonjakan harga plastik di bulan Maret 2026. Lonjakan harga ini jelas bukan cuma masalah buat satu pedagang aja. Dampaknya itu menyebar luas, kayak riak di air, dan kena ke berbagai lapisan ekonomi. Yuk kita lihat siapa aja sih yang paling merasakan tekanannya. Kita balik lagi ke ceritanya Bu Gemi. Grafik ini nunjukin banget seberapa besar dampaknya buat usaha kecil. Biaya harian yang harus dia keluarin cuma buat kantong plastik aja, itu melonjak dari Rp60.000 jadi Rp100.000. Ini kan langsung menggerus margin keuntungannya yang mungkin emang udah tipis dari awal. Dan Bu Gemi itu nggak sendirian. Perusahaan sekelas Perum Bulog aja ikut kena dampaknya loh, karena mereka kan pakai karung dan plastik juga buat kemasan beras. Di sisi lain, harga minyak naik itu artinya harga bahan bakar juga naik. Ini langsung memukul biaya operasional industri logistik dan transportasi. Dan tebak ujung-ujungnya kemana? Ya, semua kenaikan biaya ini, cepat atau lambat, bisa jadi dibebankan ke kita para konsumen. Nah, ini pernyataan dari pihak Bulog. Mereka sadar banget akan tekanan ini dan katanya lagi berupaya berkoordinasi dengan produsen plastik buat berbagi beban. Tujuannya mulia, supaya kenaikan biaya kemasan ini nggak bikin harga sembako jadi ikut naik. Ini sebuah upaya penting sih untuk melindungi daya beli kita semua, walaupun rasanya seperti menahan bendungan yang retakannya makin banyak. Oke, sekarang kita beralih ke respons dari pemerintah. Waktu para pejabat mengunjungi pasar dan mendengar keluhan ini secara langsung, reaksi yang muncul justru menimbulkan sebuah pertanyaan penting. Nah, ini kutipan langsung dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Pernyataan, kok tiba-tiba naiknya begitu tinggi? Ini seolah-olah menunjukkan adanya elemen keterkejutan dari pihak pemerintah. Mereka kaget melihat skala lonjakan harga plastik yang terjadi. Nah, ini dia pertanyaan kritisnya. Dengan hubungan yang begitu jelas antara harga minyak dunia dan produk turunannya, apakah lonjakan harga plastik ini beneran sebuah peristiwa yang mendadak dan nggak terduga sama sekali? Kalau kita lihat dari kacamata ekonomi, sebenarnya ya nggak juga. Para analis justru berpendapat kalau ini adalah konsekuensi logis yang seharusnya nggak bikin kaget para pembuat kebijakan. Keterkaitan antara harga minyak dan biaya produksi plastik itu kan sebuah fakta ekonomi dasar. Seharusnya ini sudah masuk dalam radar antisipasi dan mitigasi resiko pemerintah. Fenomena ini sepertinya menyoroti adanya titik buta dalam fokus kebijakan kita.
Selama ini kan pembicaraan publik dan perhatian pemerintah itu cenderung terpusat pada harga BBM dan subsidinya. Sementara itu, dampak rambatannya ke produk turunan lain yang nggak kalah penting, seperti plastik atau bahkan pupuk yang vital buat pertanian, mungkin jadi kurang dapat perhatian. Tapi, setiap krisis itu kan juga membuka sebuah peluang. Kejutan harga ini bisa jadi momentum buat kita semua untuk berpikir ulang dan melakukan perbaikan. Jadi, apa dong langkah yang bisa diambil selanjutnya? Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, pemerintah perlu memperluas fokusnya, jangan hanya soal BBM, tapi juga mulai memetakan risiko pada semua produk turunan minyak. Kedua, kebijakan itu harus lahir dari data yang komprehensif, bukan sekedar reaksi sesaat dari kunjungan pasar. Ketiga, ini momen yang pas buat industri untuk serius berinovasi mencari kemasan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Dan yang terakhir, untuk kita semua, ini adalah pengingat keras untuk mulai mengurangi ketergantungan kita pada plastik sekali pakai. Pada akhirnya, kita semua dihadapkan pada sebuah pilihan. Apakah kita akan melihat kenaikan harga ini hanya sebagai beban ekonomi semata, atau akankah kita memanfaatkannya sebagai pemicu, sebagai katalis untuk mendorong kebijakan yang lebih antisipatif, industri yang lebih inovatif, dan masyarakat yang lebih sadar lingkungan? Jawabannya ada di tangan kita bersama.